Sholat itu bukan sekedar penggugur kewajiban, tapi adalah media komunikasimu dengan Allah. Dan doa itu diucapkan bukan untuk meminta, tapi sebagai penguat energimu. Setiap hari saya itu sering banget ya dapat DM dari teman-teman yang meminta doa. Doanya ya untuk apapun, terutama untuk setiap hajat yang ingin ditunaikan. Ingin karirnya naik, ingin bisnisnya berkembang, ingin anaknya diterima masuk di sekolah yang diinginkan, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya ini tuh nggak masalah ya buat saya. Tapi yang membuat saya cukup resah itu adalah banyak yang akhirnya itu ingin menggunakan doa untuk mendikte Allah. Inginnya ini, inginnya itu, dan harus tepat begini caranya. Begini ya teman-teman, berdoa itu bukanlah soal menyusun kalimat paling indah untuk mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Bukan juga soal meyakinkan Tuhan agar mengabulkan apa yang kita anggap baik. Karena sejatinya Tuhan itu bukan nggak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi justru karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan seringkali tidak memberikan apa yang kita minta karena apa yang kita minta itu belum tentu baik bagi perjalanan jiwa kita. Saat kita berdoa hanya untuk meminta sesuatu yang spesifik, seringkali kita itu tidak sadar bahwa kita itu sedang menciptakan yang namanya ekspektasi. Dan yang namanya ekspektasi itu bisa berubah menjadi tekanan, bahkan kecewa ketika semesta itu tidak bergerak sesuai dengan skenario yang ada di kepala kita. Padahal yang namanya doa, esensinya itu bukanlah tentang hasil, tapi tentang hubungan. Hubungan yang intim, yang lembut, dan yang tulus antara diri kita dengan Tuhan. Doa itu adalah ruang hening untuk tempat kita menyerahkan segalanya. Bukan untuk memaksakan kehendak, tapi untuk melepaskan segala beban yang ada di dalam hati kita. Dan untuk kemudian kita berkata bahwa, "Ya Allah, aku pasrah, aku percaya, dan aku kembalikan semuanya padamu." Doa adalah tempat kita memperkuat energi. Saat dunia terasa berat, doa itu menjadi tempat kita untuk mengisi ulang daya kita. Jadi doa itu bukan untuk mengubah dunia, bukan itu, tapi untuk menguatkan batin kita agar kita bisa menari bersama arusnya. Dan yang paling indah dari doa itu bukanlah saat permintaanmu terkabul, tapi saat kamu merasa tidak lagi perlu memaksakan apapun karena kamu tahu Tuhan itu sedang bekerja dengan caranya. Kemudian sholat itu bukanlah sekedar rangkaian gerakan, bukanlah sekedar bacaan hafalan yang kita ulang 5 kali sehari, melainkan sholat itu adalah panggilan pulang ke dalam, pulang ke tempat yang paling sunyi di dalam diri, di mana hanya ada kamu dan Allah di situ. Ketika kamu mengangkat tangan di awal takbir dan kamu ucapkan Allahu Akbar, gerakan dan ucapan itu bukan sekedar simbol. Itu adalah momen melepaskan dunia, meletakkan segala urusan, dan menyatakan bahwa, "Ya Allah, aku di sini dan aku datang hanya untukmu." Dan ketika kamu itu benar-benar hadir dalam sholat, dalam sujud yang paling dalam, disitulah kamu akan menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah jauh. Namun kitalah yang selama ini terlalu sibuk untuk mencarinya di luar. Ibadah bukanlah sekedar kewajiban yang kita tunaikan karena takut dosa, melainkan sebuah jalan pulang, jalan untuk kembali tersambung dengan sumber cahaya di dalam diri kita. Karena dalam ibadah yang benar-benar hadir, jiwa kita kembali mengingat dari mana ia berasal dan kepada siapa dia akan kembali.